Shalom, selamat siang untuk saudaraku semuanya. Senang sekali siang hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam renungan hari ini. Dan sebelum kita memulai, kita akan terlebih dahulu masuk di dalam pujian dan penyembahan. Dan saya akan memulai pujian dan penyembahan dengan lagu Persembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Kita ulang dari awal kembali. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan
Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku bagai penyembahanku yang mengalir di hatiku bagai penyembahanku yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Amin. Baik, sebelum kita memulai renungan kita siang hari ini, terlebih dahulu mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih karunia, penyertaan, dan anugerah-Mu yang begitu sempurna di dalam kehidupan kami. Siang hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu ingin merenungkan kebenaran tentang firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus Engkau curahkan di dalam hati dan pikiran kami ya Tuhan. Sehingga apa yang kami renungkan siang hari ini, itu boleh menjadi rema, menjadi kekuatan, dan sumber pertolongan bagi langkah kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, firman-Nya pada siang hari ini kita ambil dari Kitab Yeremia pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Itu perikopnya ikat pinggang yang menjadi lapuk. Namun saya akan membacakan ayat yang ke-11-nya saja. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab seperti ikat pinggang melekat pada pinggang seseorang, demikianlah tadinya segenap kaum Israel dan segenap kaum Yehuda kulekatkan kepadaku. Demikianlah firman Tuhan, supaya mereka itu menjadi umat, menjadi ternama, terpuji dan terhormat bagiku. Tetapi mereka itu tidak mau mendengar. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dari kitab Yeremia pasal 13 ayat yang ke-11. Nah, kitab Yeremia pasal 13 ayat yang ke-11 ini bercerita tentang bangsa Israel yang hidupnya jauh daripada Tuhan, sehingga Tuhan menjadi marah kepada bangsa pilihannya ini. Nah, saudaraku, dalam kehidupan orang Israel, ada kebiasaan di mana mereka itu menggunakan ikat pinggang saat mereka bekerja. Ikat pinggang tersebut itu untuk mencegah supaya pakaian mereka tidak turun. Nah, jadi ikat pinggang ini berbicara tentang kesiapan untuk melayani atau bekerja untuk Tuhan. Nah, ada contohnya di Perjanjian Baru, kita bisa baca di kitab Lukas pasal yang ke-12 ayat ke-35. Di sana dikatakan firman Tuhan, hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Nah, ikat pinggang yang masih dikenakan juga berbicara tentang kesetiaan kita. Nah, jadi ketika Nabi Yeremia ini disuruh melepaskan ikat pinggangnya, maka simbol itu berbicara tentang ketidaksetiaan Yehuda kepada Allah yang benar. Lagi pula Yeremia diminta untuk tidak mencelupkan ikat pinggang itu ke dalam air. Maksudnya jangan dicuci ya, dan biarkan ikat pinggang itu menjadi kotor, karena itulah gambaran dari keadaan bangsa Yehuda saat itu. Nah, itulah dosa-dosa yang telah dilakukan oleh mereka yang menjadi kekejian di mata Tuhan.
Nah, yang menarik lagi, Yeremia ini diminta ke sungai Efrat dan menyembunyikan ikat pinggangnya itu di sana. Nah, kalau saya baca, jarak dari eee, jarak ke sungai Efrat dari tempat si Yeremia disuruh ini, itu kurang lebih sekitar 500 kilometer. Nah, maksudnya apa? Itu maksudnya adalah gambaran betapa jauhnya bangsa Yehuda ini telah meninggalkan Tuhannya. Nah, masih belum cukup, ikat pinggang itu disembunyikan di celah-celah batu. Selang beberapa waktu, diambil, dan ikat pinggang itu kini telah lapuk. Tidak ada gunanya lagi ikat pinggang itu selain dibuang atau dibakar. Nah, saudaraku, camkanlah bahwa kita ini adalah umat berharga bagi Tuhan. Kalau tidak berharga, mana mungkin Tuhan itu mau mati-matian buat kita. Nah, kalau kita tidak berharga, mengapa harus ada Tuhan yang menjelma menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus? Nah, tetapi kalau kita berdosa lagi dan kita meninggalkan Tuhan, maka kita akan menjadi manusia yang sudah tidak ada berguna lagi, seperti ikat pinggang tadi. Nah, tidak mungkin akan ada penebusan yang kedua kali, sampai kita mau kembali kepada Tuhan dan bertobat. Jadi sekarang semuanya tergantung kepada kita, jadi jangan kita biarkan setan menipu kita dan berkata supaya kita bertobat di kemudian hari. Nah, saudara, hidup itu memang penuh perjuangan. Kadang mungkin kita merasa kita tidak sanggup untuk melanjutkan perjuangan hidup ini, tapi juga kita pernah terlintas untuk meninggalkan Tuhan dan juga pernah terlintas untuk tidak setia sama Tuhan. Tapi seberat apapun perjuangan dan pergumulan hidup kita, mari kita untuk tetap setia, kita tidak meninggalkan Tuhan, kita sanggup untuk melanjutkan perjalanan hidup kita, ya karena Tuhan itu punya rencana di dalam setiap kehidupan kita. Tahukah Anda bahwa kita itu sangat berharga di mata Tuhan Yesus, dan harga itu sudah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus. Dia sudah membuktikannya melalui kematiannya untuk kita semua. Nah, demikianlah renungan pada siang hari ini, dan sebelum kita akhiri dengan pujian penutup, kita sama-sama bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas renungan dan rema yang kami renungkan siang hari ini. Ajarlah kami untuk tidak menjadi ikat pinggang yang bobrok, menjadi ikat pinggang yang lapuk, yang sudah tidak setia lagi, tetapi jadikanlah kami manusia yang berguna, manusia yang setia, manusia yang tetap mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Sehingga kami tetap berikat pinggangkan kebenaran dan kasih-Mu, ya Tuhan, di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, siang hari ini kami berdoa untuk setiap kami yang mendengarkan renungan pada siang hari ini. Kiranya kasih dan penyertaan-Mu sempurna di dalam kehidupan kami, ya Tuhan Yesus. Setiap yang sakit, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur darah Yesus, yang sakit sudah disembuhkan. Kami juga berdoa untuk setiap yang punya pergumulan berat, beban hidup, dan lain sebagainya. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kesabaran, dan kesanggupan untuk keluar dari setiap persoalan yang dihadapi. Namun tentu kami berharap mereka bisa mengandalkan Tuhan di tengah-tengah persoalan mereka, karena hanya satu-satunya Tuhan yang sanggup menolong dan melepaskan mereka dari setiap persoalan hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa Indonesia, dari pemerintahan, dari Bapak Presiden, hingga sampai ke daerah dan pelosok desa. Kiranya Engkau memberkati mereka dengan hikmat, dengan kebijaksanaan-Mu. Apa yang mereka lakukan itu berkenan di hadapan-Mu, ya Tuhan, sehingga itu dapat menjadi berkat bagi bangsa ini, bagi warga negara Indonesia. Kami juga berdoa untuk setiap gereja, di mana saja mereka berada,
Kiranya Tuhan memberkati setiap gereja, Tuhan memberikan tuntunan Roh Kudus, sehingga setiap gereja boleh berjalan seturut dengan apa yang Tuhan Yesus kehendaki. Dan biarlah karya pekabaran Injil-Mu terus diberitakan, sehingga banyak jiwa yang boleh diselamatkan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap mereka yang saat ini sedang ada di dalam pergumulan, ada dalam sakit penyakit, terlebih khusus untuk kondisi pandemi COVID-19 saat ini ya Tuhan, ketika banyak orang yang terpapar COVID-19, mereka harus terbaring lemah di rumah sakit, mereka bahkan harus mengantri, antrian untuk mendapatkan kamar, mendapatkan alat-alat bantu kesehatan. Mereka hanya punya Tuhan Yesus yang sanggup menolong dan melepaskan mereka ya Tuhan. Kiranya kasih dan mujizat-Mu, belas kasih-Mu Engkau curahkan bagi setiap mereka yang saat ini sedang sesak nafas, sedang kritis, sedang tidak tahu harus bagaimana lagi ya Tuhan. Yang sedang stres, yang bahkan tidak punya uang untuk membayar biaya pengobatannya Tuhan. Dan juga mereka yang ada di rumah-rumah yang sedang isolasi mandiri. Kiranya Tuhan, belas kasih-Mu turun atas setiap mereka ya Tuhan. Mereka boleh mengalami kesembuhan, mereka boleh mengalami pemulihan, dan biarlah pemulihan itu menjadi kesaksian buat setiap mereka, sehingga semakin banyak jiwa yang mengaku bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan, penolong, dan juru selamat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan setiap kota kami, tempat kami tinggal. Kau memberkati kota kami. Jauhkanlah kami dari segala pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Berikanlah kami kekuatan, hikmat, agar apa yang kami lakukan itu sungguh-sungguh berkenan, dan kami tidak gegabah, kami tidak melakukan hal-hal yang justru membahayakan bagi kami sendiri ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, inilah permohonan kami. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Baik, kita akan akhiri renungan siang hari ini dengan lagu penutup. Tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau beserta, ku melihat ada mujizat setiap hari. Tiada berubah kuasa nama
setiamu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembah, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Selama ku menyembah, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Ada mujizat setiap hari. Ada mujizat setiap hari. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Kita berjumpa lagi di renungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.